kita akan membuat jaringan peer-to-peer menggunakan dua komputer. Pertama kita tambahkan dua buah komputer dan menu and device. Kita letakkan pada jendela project. Kemudian sambungkan menggunakan kabel crossover. Klik pada komputer, pilih fast internet dan klik salah satunya juga dan fast internet, maka komputer tersambung. Lambang hijau menunjukkan komputer tersambung secara kabel atau secara fisik dengan benar. Selanjutnya setting IP pada komputer dengan klik desktop IP configuration, klik IP, masukkan alamat IP-nya. Di sini kita menggunakan 192.168.1.1. Kemudian subnet mask akan terisi secara otomatis jika kita klik dan akan muncul angkanya. Lakukan langkah tersebut ke komputer yang satunya. Kemudian masuk IP configuration, masukkan alamat IP di sini 192.168.1.2. Ini alamat IP komputer kedua. Subnet masknya muncul otomatis, yang lainnya kosongkan dan kita tutup. Setelah tersambung dan IP sudah di set atau diatur, kita lakukan pengujian dengan masuk ke command prompt dengan ketik ping ke alamat IP yang dituju atau komputer yang dituju. Sini kita lakukan pengujian dari PC0. Kita masukkan alamat IP PC1, maka terdapat balasan seperti ini. Ini tandanya komputer 1 dan komputer 2 tersambung, atau PC0 dan PC1 tersambung. Kemudian kita lakukan pengujian ke arah sebaliknya. Pada PC1 kita ping pada command prompt di menu desktop dengan alamat IP PC0 tadi T1 dan kita enter. Nah, maka muncul reply atau balasan menunjukkan jaringan ini terhubung dengan baik. Selanjutnya kita buat jaringan topologi start. Sini kita membutuhkan server 1 buah, kemudian switch dan 5 komputer. Kita masukkan komponen tersebut atau perangkat yang dibutuhkan. Kita letakkan di jendela project dan atur sedemikian rupa agar mudah diatur atau dikontrol. Setelah perangkat sudah diletakkan semua dan terdata, kemudian disambung menggunakan kabel strike tiap perangkatnya. Kita pilih port atau lubang pada switch, kita atur sesuai keinginan kita. Sini kita urut saja port dari switch ke komputer dan juga ke server. Kita sambungkan satu persatu. Di sini komputer dengan switch dan juga server dengan switch. Dan ini yang terakhir, kita sambungkan. Setelah tersambung, maka muncul lambang hijau di sini, tanda bahwa secara hardware atau perangkat keras sudah tersambung dengan baik dan benar. Selanjutnya kita atur alamat IP pada server. Kita klik server, kemudian desktop. Kita klik, kita masuk ke IP configuration. Di sini kita masukkan, kita atur alamat IP pada server yaitu 192.168.1.10. Pada subnet mask akan muncul secara otomatis dan default gateway kita isi menggunakan alamat 192
tutup IP configuration, kemudian kita masuk ke service, klik pada menu DHCP. Sini kita nyalakan service, klik on. Setelah on kita save. Nah, kemudian kita tutup servernya. Nah, penggunaan DHCP ini untuk alamat IP otomatis. Kita masuk ke komputer pada IP configuration di sini yang awal mulanya static. Kita rubah ke DHCP agar alamat IP tersetting secara otomatis. Karena komputer yang kita gunakan jumlah 5 dan itu lumayan banyak, maka kita gunakan DHCP agar alamat muncul secara otomatis. Kita klik akan muncul, dan itu alamat IP pada komputer yang kita atur barusan. Lakukan langkah yang sama untuk tiap komputer. Klik DHCP. Setelah muncul kita tutup. Klik lagi di sini. Dan muncul. Muncul juga. Dan yang terakhir akan muncul secara otomatis. Alamat IP akan muncul secara urut mulai dari nomor 1 sampai sebanyak IP yang kita buat. Di sini paling banyak 5. Jadi alamat IP yang terakhir yaitu 5. Setelah itu kita lakukan pengujian jaringan pada PC paling kiri. Kita klik sini. Pada menunya kita klik command prompt. Untuk melakukan pengujian jaringan, kita beri perintah ping. Di sini kita akan lakukan ping ke server dahulu dengan kita masukkan ping alamat server atau alamat IP server yang kita buat tadi. Setelah itu kita enter. Nah, jika muncul balasan seperti ini, maka jaringan antar komputer dan server sudah tersambung dengan baik. Setelah itu kita akan uji ping ke tiap komputer dengan masukkan alamat IP yang sudah keluar secara otomatis tadi. Ini kita lakukan pengujian dari ujung kiri ke kanan. Kita masukkan alamat IP satu persatu. Ini alamat kedua, dapat balasan tandanya terhubung. Kemudian kita ping ke komputer ketiga, alamatnya sudah dapat balasan juga untuk komputer ketiga. Selanjutnya kita ping ke komputer keempat, alamatnya 192.168.1.4. Setelah di enter muncul balasan tandanya terhubung. Kemudian yang terakhir kita masukkan alamat IP-nya. Kemudian kita enter. Nah, dari semua ping yang dijalankan bertanda bahwa jaringan